Isu Jokowi Cawapres bikin Demokrat ketar-ketir dan mau nangis. Ketakutan SBY pada Jokowi jadi momok yang menakutkan bagi Cikeas. Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan saya loh ya. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa? Kalau dari saya, kan saya terangkan. Kalau nggak dari saya nggak mau nerangin. Makanya sama-samalah kita yang punya kesadaran demokrasi ini jangan dirusak demokrasi yang sudah kita binal sekian lama kemudian dirusak karena apa? Para pemabuk kekuasaan ini kan para pembajak demokrasi yang sedang tumbuh lah. Ini wacana liar. Itu nanti rakyat yang menentukan. Wacana boleh-boleh aja. Namanya wacana, yang nggak boleh itu saya sama Pak Jokowi. Karena saya tidak menjadi calon. Ya, bagi kami pemilu masih jauh. Saat ini fokus saja daripada bicara tentang pasangan-pasangan seperti itu, lebih baik membantu rakyat untuk mengatasi berbagai dampak kenaikan BBM. Itu pilihan dari PDI Perjuangan. Ya, ada satu wacana yang sedang mencuat dan sepertinya sah dilakukan, yaitu Jokowi masih bisa menjabat tapi sebagai wakil presiden. Ini terkait dengan pernyataan MK yang mengatakan tidak ada aturan yang melarang presiden 2 periode untuk jadi cawapres di periode berikutnya. PDIP melalui Ketua DPP Bambang Pacul juga sepakat dengan pernyataan MK karena dalam aturannya memang tidak dijelaskan detail. Jika Jokowi mau jadi cawapres, maka itu sangat bisa terjadi dengan syarat diajukan oleh parpol. Dan ternyata Gerindra juga ikut merespon. Peluang menduetkan Prabowo Jokowi bisa terjadi meskipun itu tergantung Jokowi apakah dia mau atau tidak. Dan keputusan akhirnya ada di tangan Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra. Tapi wacana ini malah membuat Demokrat sepertinya kepanasan. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mewanti-wanti Jokowi agar tidak terjebak. Menurutnya Jokowi harus mengikuti presiden sebelumnya yaitu SBY. Kalau Jokowi ingin memilih jalan yang sama seperti SBY, soft landing-nya dengan kondisi yang baik dan dihormati sebagai bapak bangsa, sebagai seorang negarawan, atau malah termakan bujuk rayu brutus-brutus di sekelilingnya yang melakukan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara, kata Herzaki. Nah, kenapa kita pergi dari Orde Baru itu memperjuangkan reformasi? Karena ingin adanya pembatasan kekuasaan. Kemudian kita tahu bahwa tidak ada pembatasan kekuasaan itu sangat berbahaya sekali yang akan mendatangkan permasalahan besar dengan bangsa dalam merusak negeri ini, katanya. Saya paham kekhawatiran Demokrat mengenai isu ini. Sebenarnya kalau mau jujur, Demokrat ini sepertinya kurang peduli dengan esensi demokrasi, tapi lebih peduli dengan nasib AHY kelak. Demokrat takut kalau partainya tidak sanggup bersaing jika Jokowi ikutan pilpres lagi. Makanya Jokowi akan dibilang haus kekuasaan, gila jabatan, dan lain-lain. Jika Jokowi misalnya memutuskan akan menjadi cawapres, pasti akan ada banyak parpol yang mendukung. Itu sudah pasti. Tapi partai oposisi pasti nyinyir. Kalau mau jujur, Demokrat ini sepertinya kurang peduli dengan esensi demokrasi, tapi lebih peduli dengan nasib AHY nanti. Demokrat takut kalau partainya tidak sanggup bersaing jika Jokowi ikutan pilpres lagi. Makanya Jokowi akan dibilang haus kekuasaan, gila jabatan, dan lain-lain. Ya, itu sudah pasti ya. Tapi partai oposisi memang pasti akan bersikap sebaliknya. Protes, kesal, sewot, gelisah, resah, semuanya bercampur jadi satu seperti gado-gado. Artinya persaingan yang dihadapi oleh AHY yang juga mau jadi capres atau cawapres semakin ketat dan keras. Bertambah satu saingan kuat, AHY makin jauh dari mimpi menjadi presiden. Sekarang saja dia sudah kesulitan, apalagi ditambah Jokowi. Habislah sudah kan? Nggak usah ikut pilpres lagi, pulang ke rumah, cuci muka, lalu tidur dengan tidur nyenyak ya. Kalau Ganjar yang jadi lawannya, maka Demokrat tidak akan berkutik. Kalau Jokowi ikut pilpres lagi, maka Demokrat akan menangis sejadi-jadinya. Makanya Demokrat saat ini hanya bisa pasrah dan berdoa. Semoga saja AHY bisa nyapres dan bisa menjadi presiden. Ya, satu kata untuk Demokrat, halu. Demokrat mau banggakan SBY, rasanya tidak penting. Toh rakyat yang lebih ingat soal hambalang dan slogan katakan tidak pada korupsi. Kalau memang mau, SBY juga dipersilakan menjadi cawapres. Saya malah makin tertarik nih. Publik juga pasti makin antusias. Silahkan ditandingkan dulu siapa yang bakal menang. Gitu aja kok repot ya. Ini adalah pembuktian siapa yang lebih baik dan lebih dipercaya publik. Demokrat mau banggakan AHY pun sepertinya minder dan gak yakin. Enggak ada yang bisa AHY pamerkan ke hadapan publik mengenai prestasi politik.
kecuali menjadi ketua umum partai politik dengan modal koneksi dengan SBY. Selebihnya AHY tidak punya apapun untuk dipamerkan. Kalau pamer kekalahan, AHY bisa pamer saat dia KO di putaran pertama Pilkada DKI 2017. Bagi yang mau menang pemilu atau pilpres pasti berharap lawannya lemah dan gampang dikalahkan. Nggak ada yang mau berhadapan dengan lawan yang berat. Resiko kalah terlalu besar, tapi wacana itu dipastikan bikin banyak orang yang kebakaran jenggot. Karena Jokowi berpeluang besar untuk menang lagi jika ikut pilpres lagi di tahun 2024. Mereka yang ingin jadi presiden atau wakil presiden tapi elektabilitasnya rendah pasti akan resah. Nggak terbayang tuh gimana oposisi bereaksi, termasuk AHY. Jadi penonton di pilpres untuk kedua kalinya, rasanya pasti sakit banget. Nggak kebayang juga bagaimana ekspresi wajah para kaltrun yang semangat jualan khilafah. Penderitaan mereka selama 5 tahun seakan masih belum cukup. Tambahan penderitaan 5 tahun pasti akan membuat hidup mereka serasa di neraka. Nggak terbayang reaksi partai seperti PKS bakal seperti apa, apalagi Anies Baswedan. Sungguh nggak bisa ditebak apa yang bakal dia rasakan. Seperti yang tadi saya katakan, ketika wacana presiden boleh menjabat 3 periode mencuat, maka SBY pun boleh mencalonkan diri kembali. Banyak yang berpikir akan sangat seru jika Jokowi head to head dengan SBY, meskipun kita sudah bisa menebak siapa yang akan jadi pemenangnya. Sebagai masyarakat, kita mengharapkan punya pemimpin yang ideal. Padahal kriteria pimpinan ideal kita sendiri terkadang gagap menjawabnya ya. Terbesit di benak kita, pemimpin ideal itu adalah pemimpin yang memperhatikan masyarakat, sayang kepada rakyat dan selalu ingin mensejahterakan rakyatnya. Kenyataannya pemimpin ideal sulit untuk terwujud karena setiap individu punya kriteria yang berbeda-beda dan anggapan berbeda terhadap tokoh atau pemimpin. Masyarakat sendiri sering lupa bahwa pemimpin yang baik biasanya lahir dari masyarakat yang baik pula. Sedangkan baik dan tidak setiap orang punya pandangan sendiri. Presiden Republik Indonesia atau RI dari Soekarno sampai sekarang ini Presiden Jokowi punya karakter masing-masing. Saya kira banyak yang setuju bahwa Presiden Jokowi merupakan presiden yang disukai mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti Joko Widodo terpilih 2 kali berturut-turut oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebagai Presiden RI. Terpilihnya Jokowi mengindikasikan secara data dan fakta bahwa beliau disukai mayoritas masyarakat Indonesia. Yang kedua, kemampuan Presiden Jokowi berkunjung baik urusan resmi pemerintah sebagai presiden ataupun ke tempat-tempat tidak resmi sebagai masyarakat biasa. Kedatangan Jokowi selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Orang-orang yang berada di sekitar segera menggerubuti Presiden Jokowi, minta foto, bersalaman, ataupun hanya sekedar ingin melihat secara langsung. Contohnya kunjungan ke NTT, Papua misalnya. Masyarakat setempat begitu antusias untuk mendekat, menyambut berjajar di jalan raya hanya sekedar melihat rombongan Presiden Jokowi.